Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam program yang sama-sama kita cintai, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita muliakan nama Tuhan, kita baktikan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Segar dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu disapa oleh firman-Mu malam ini, karena firman-Mu adalah sulu dan pedoman bagi langkah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah, kami umat-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52. Diberi judul Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya,
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidup kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, setelah kita sama-sama membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan itu dalam satu tema hidup mengalami proses. Uling kai melo ti parantana katuan. Jemaat kekasih Tuhan, apa yang kita bayangkan andaikan menjadi orang tua Yesus? Mungkin kita akan mengatakan hal itu sulit dibayangkan, dan pasti tidak mudah. Kira-kira seperti itulah yang dirasakan Yusuf dan Maria. Dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Begitu kata Ulangan 16 ayat 16. Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya menghadiri 1 hari raya saja. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ayat 41 pembacaan kita. Sesudah perayaan selesai dan mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Ayat 44 dan 45 bacaan kita. Jika kita pernah merasakan kehilangan anak, tentu kita akan panik. Pikiran kita akan dipenuhi dengan prasangka buruk bahwa ia diculiklah atau mungkin kecelakaan dan bayangan lain yang berujung pada hal yang buruk. Bayangkanlah perasaan ketika Maria menjumpai Yesus di Bait Allah. Perasaannya mungkin lega sekaligus jengkel dan marah. Maria dan Yusuf agak sulit memahami respon Yesus ketika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kisah ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengalami proses dalam hidup kita seperti Yesus memperlihatkan hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah mengalami proses selama 18 tahun. Jika begitu lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita sering ingin melakukan sesuatu tanpa proses? Jalanilah proses untuk menuju kematangan. Mari sama-sama setia berproses menjadi pribadi yang lebih matang lagi. Terpuji nama Tuhan. Amin. Setelah sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup mengalami proses, tiba saatnya bagi kita untuk sama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa syafaat. Sudah pasti hidup mengalami proses, dan proses itu bisa naik turun, pasang surut. Proses itu bisa lewat hal-hal yang baik, juga lewat hal-hal yang tidak baik. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu juga bagian daripada proses Tuhan. Dan semoga kami terproses menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa, lebih tangguh,
lebih mampu menghadapi kenyataan-kenyataan dalam hidup ini dengan tidak mempersalahkan Tuhan, meragukan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Tapi proses itu semakin meyakinkan kami bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Malam ini kami bawa dalam doa syafaat saudara-saudara kami yang pada hari ini, Sabtu 11 Juni, berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Bapak Justinus Kondo Popang, Ibu Maria Sesa, Ibu Lince Pasombaran, Wilson Tammu, Bapak Juni Parakpak, Ibu Helena Pata, Jessica Angelica Kareze, dan Bapak Joni Darwis. Diberkati kehidupan mereka Tuhan, sukacita, bahagia, umur panjang jadi milik mereka. Diberkati mereka dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Juga berdoa untuk keluarga Bapak PL Palak Tasik dan Ibu Martina Sulo Pabebang, Bapak Justinus Kondo Popang dan Ibu Ami Noviana Pangkong, Bapak Tording M. Eko Sinaga dan Ibu Isai Silambi, Bapak Daud Pali Padang dan Ibu Lince Pasombaran, Bapak Valentino Saalino dan Ibu Elisabeti, Bapak Yance Tuku dan Ibu Dian Indahayu Aritonang, yang hari ini boleh berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Diberkati rumah tangga mereka dengan cinta kasih, kekudusan, kesucian. Diberkati rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Berdoa untuk warga jemaatmu dalam seluruh usaha dan kerjanya. Tuhan berkati sehingga apa yang dikerjakan membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk rumah tangga mereka, Tuhan berkati kiranya tetap rukun, damai, dan harmonis. Memberkati anak-anak kekasih, karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Diberkati mereka dengan ketekunan, kesabaran, menjalani berbagai pengobatan dan terapi yang harus dijalani. Sembuh sehat yang dari Tuhan, lewat makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, jadi milik mereka. Mereka sehat, di dalamnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk mereka yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan. Dan kiranya mereka tetap yakin bahwa Tuhan beserta mereka. Dan dalam dukanya mereka tetap puji, tetap muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Elim Balikpapan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, rekan-rekan tim multimedia, tata usaha, koster, satpam di jemaat ini yang memberi diri untuk pelayanan, diberkati senantiasa. Kiranya apa yang dikerjakan dapat dikerjakan dengan baik, sukacita, senantiasa mengangkat tugas dan pelayanannya. Dan selanjutnya bersama istri, suami, dan anak-anak boleh menikmati berkat Tuhan sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara tercinta dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Mampukan mereka mengerjakan tugas-tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati mereka yang masih harus bekerja di sepanjang malam ini sampai besok pagi. Diberkati mereka dengan kesehatan dan keselamatan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Berjumpa dengan hari baru, kembali ke tengah-tengah keluarga, dan di sana nama Tuhan mereka puji, mereka muliakan.
Ampuni Tuhan salah dosa kami, kerinduan dan harapan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik kau menanti pelangi kasih Tuhanmu. Baik, demikianlah Ibu Bapa, program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Sabtu 11 Juni 2022. Mari sama-sama kita setia menjalani proses yang dari Tuhan untuk kebaikan. Selamat malam, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.